Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. (92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda pendengar dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 19 Juli 2025 bersama saya Esi dan juga rekan Bunga. Ya pendengar, sebuah titik awal untuk kembali menata langkah, memperbaiki diri dan juga menguatkan iman. Kita ada di bulan Muharram ya, di mana di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, tahun baru Hijriah ini mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai Islam sebagai fondasi kehidupan. Nah, seperti apa tahun baru Islam ini menata kehidupan Islami? Tema yang kami hadirkan dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz Mahmud Jamhur yang sudah tersambung via telepon, yang merupakan Mudir Rumah Tahfiz RKIM Palembang. Langsung saja kami sapa Ustadz Jamhur. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, tentunya kita akan hadir bersama dengan Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya. Pendengar juga kita undang nanti peran sertanya untuk bergabung di 0821 7927 9090 atau juga bisa langsung hubungi kami di line telepon 0711369977. Ustadz, sebelum kita memberikan kesempatan untuk pendengar bergabung dalam interaktif Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, tentunya berkenan Ustadz untuk menyampaikan pengantar kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Oh, baik, sebelumnya suara gimana? Aman Ustadz, clear. Alhamdulillah, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, insyaallah pagi ini kita akan membahas tema Tahun Baru Islam Menata Kehidupan Islami. Sebagaimana yang kita tahu, penetapan tahun atau kalender dalam Islam itu dimulai sejak pindahnya Rasulullah bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah, yang kemudian tahun ini disebut tahun Hijriah karena itu di awalnya atau peristiwanya adalah hijrahnya Nabi SAW. Nah, apa itu hijrah? Hijrah itu pindah bagaimana? Pindah khuruj min darul kufrin ila darul Islam, pindah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Itu pindah secara bahasa atau hijrah secara bahasa. Nah, tapi secara syar'i sekaligus juga sebenarnya tercakup dalam istilah tadi, yaitu pindah dari kehidupan kufur menuju kehidupan Islam. Nah, itulah yang kemudian membuat para sahabat menetapkan setelah Rasulullah wafat bahwa pindahnya Nabi itulah awal yang membedakan kehidupan sebelumnya. Ketika Rasulullah diutus, kehidupan belum berubah. Ketika Rasulullah hijrah, maka berubah Yang sebelumnya beragama itu diam-diam, berislam itu diam-diam, berdakwah itu diam-diam, dan penuh dengan tantangan siksaan bahkan ya. Nah, tapi setelah Rasulullah SAW bersama sahabat pindah ke Madinah yang nama dulunya adalah Yasrib, nah barulah kemudian kehidupannya berubah ya. Bahkan kehidupan ini menjadi luar biasa ya. 10 tahun Rasulullah memimpin, bukan hanya dalam urusan ibadah mahdoh, tapi juga dalam urusan pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pemerintahan, peradilan, hubungan luar negeri, dan segala macam. Itu semuanya ditata dengan satu kehidupan baru, satu tata hidup yang baru, yaitu kehidupan Islami. Nah, apa itu kehidupan Islami? Yaitu kehidupan yang diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ya surat Al-Anbiya itu Allah mengatakan
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menebarkan kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, yaitu menebarkan kasih sayang untuk seluruh manusia. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, tentunya hari ini kita membutuhkan tata kehidupan yang Islami ini, ya, karena kehidupan yang ada hari ini nampak sangat mirip dengan suasana kehidupan di zaman jahiliyah. Misalnya ketimpangan ekonomi, kemudian orang tidak lagi berhitung, ya, baik buruk, berhitung terpuji atau tercela, berhitung apakah ini membahayakan orang lain atau tidak, ya. Nah, itu mirip, ya, suasana hari ini. Bahkan anak-anak perempuan dibunuh, perang dalam setahun itu 8 bulan mereka perang, 4 bulan mereka cuti perang, ya. Nah, kemudian dalam kehidupan personal tidak lagi mengenal Tuhan yang benar, ya, mereka dengan sangat anehnya membuat sendiri Tuhan. Mereka buat dalam bentuk patung, dalam bentuk macam-macam, lalu kemudian setelah itu yang mereka sembah, gitu. Nanti bagi orang miskin itu, karena dia buat Tuhannya dari patung, ya, habis dia sembah itu terus dimakan, ya. Nah, ini kan satu kehidupan yang sangat buruk, ya. Nah, oleh karenanya Rasulullah datang mendakwahkan Islam di Mekah itu selama 13 tahun, dan ternyata orang Mekah tidak mau diatur dengan Islam. Lalu orang Madinah, Yasrib, yang menyambut. Maka Rasulullah pindah ke Yasrib dan mewujudkan kehidupan Islami. Nah, maka sekali lagi PR kita hari ini dalam suasana Hijriyah ini, ya, ini tanggal 23, ya, 23 Muharram, ya. Nah, ini mesti menjadi catatan penting bagi kita, bagaimana kita menata kehidupan kita sesuai dengan aturan Islam, ya. Nah, baik dalam urusan ibadah itu ini harus sudah beres, ya, ya, sholat 5 waktunya, ya, kemudian yang punya harta berzakat, ya, yang punya harta berhaji atau umroh, ya, kemudian hidup bersama Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, kemudian aturan Al-Quran, aturan Al-Quran itu dijalankan, yang wajib dijalankan, yang haram ditinggalkan, yang makruh dikurangi, ya. Nah, jadi fokusnya pada yang wajib dan yang sunnah. Hari ini kehidupan kita yang cenderung, ya, mengikuti cara hidup Barat sejak 100 tahun terakhir ini, karena 100 tahun terakhir ini tidak lagi diatur dengan kehidupan Islam, maka bahkan kita merasa aneh atau tidak biasa, tidak akrab dengan Al-Quran, gitu, ya. Ya, cuma alhamdulillah dalam perkembangan 20 atau 30 tahun terakhir ini sudah semakin mendingan, gitu, ya. Dulu, ya, orang membuka mushaf Al-Quran itu malu, ya, membuka Quran di tempat umum. Sekarang alhamdulillah sudah mulai biasa, ya. Dan tentu ini harus meningkat, bukan sekedar dibaca, tapi Al-Quran harus diamalkan. Nah, itulah maknanya menjadikan momentum tahun baru ini sebagai momentum menata ulang kehidupan kita, menyesuaikan dengan aturan Allah, dengan kehidupan Islam, ya. Kita jaga syahadat kita jaga sholat kita jaga pengamalan muamalah kita sesuai dengan syariat Islam, ya, pergaulan kita sesuai dengan tata cara pergaulan Islam, kemudian amal pribadi kita, akhlak kita, ya, kita sesuaikan dengan aturan Islam. Kemudian dalam kehidupan umum, ya, berekonomi disesuaikan dengan cara berekonomi Islam, berpolitik mengikuti cara politik Islam. Nah, ini hari ini yang mungkin kita tidak kenal apa itu siasah. Siasah itu politik Islam. Siasah itu artinya mengatur urusan orang banyak dengan aturan Allah.
Ya kemudian ini jadi bahasa Indonesia, siasat gitu. Siasat itu dari bahasa Arabnya siasah, cuma kita ya tidak mengenal ini dalam konteks yang positif. Kita mengenal siasat itu dalam konteks yang negatif. Jadi banyak sekali istilah-istilah di bahasa Indonesia itu yang berasal dari bahasa Arab ya. Contoh misalnya MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah itu adalah bahasa Arab ya. Majelisnya bahasa Arab, permusyawaratan dari kata musyawarah, rakyat itu dari kata ro'iyah. Ro'iyah itu artinya pengurusan ya. Nah, jadi manusia ini harusnya ya hidupnya diatur, diurus dengan syariat Islam. Nah, cara mengatur itu dalam bahasa Arab disebut siasah. Kemudian dakwah ini dalam Islam bukan hanya tugas para alumni UIN, alumni Timur Tengah gitu, alumni Al-Azhar, bukan. Tapi dakwah itu kewajiban semua. Nah ini sekali lagi yang menjadi PR kita, bukan hanya diserahkan dakwah itu dari alumni pesantren, tapi semua kita adalah dai. Nah jadi proses edukasi di masyarakat itu dalam Islam adalah mada al-hayah. Jadi mada al-hayah, sepanjang kehidupan kita itu adalah proses pendidikan Islam ya. Nah ini yang kita hari ini mencukupkan diri dengan proses belajar di TPA ya, Taman Pendidikan Al-Quran di SD, SMP, SMA, yang itu waktu belajarnya tentu tidak sebanding dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah ini jadi bagaimana di awal Muharram, di awal tahun baru 1447 ini kita menata kehidupan kita, menyesuaikan kehidupan kita dengan kehidupan Islam. Yang tentunya memang menjadi poin sangat penting hari ini karena suasana kehidupan kita ya tidak Islami. Tapi ini tentu menjadi tantangan sekaligus juga peluang bagaimana kita bisa mengatur kehidupan kita dengan cara yang Islam. Baik, saya kira ini Mbak Esi sebagai pengantar ya. Baik Ustadz, terima kasih untuk pengantar di kesempatan pagi hari ini ya dalam Mutiara Pagi. Kita terima atensi dari pendengar, ini sudah tersambung Ustadz via telepon. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana? Ini dari Pak Sunarno di Lebong Siarang. Oh Pak Sunarno, mohon maaf. Di mana Bapak? Di Lebong Siarang. Oh Lebong Siarang. Oh Lebong Siarang, silakan Bapak. Palembang ya. Ya. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan Bapak Ustadz. Ya Pak Winarno, mohon maaf ini kurang jelas kita menerimanya. Yang mau ditanyakan Bapak Ustadz. Ya. Kalau makmumnya bacaannya tidak sempurna, tapi imamnya bacaannya sempurna, hukumnya bacaan makmum itu sempurna. Terus yang kedua Bapak Ustadz, antara jamaah itu jaraknya berapa senti Bapak Ustadz kalau salat berjamaah? Ada suan nih Bapak Ustadz. Ya. Ya Pak Ustadz sudah menangkap pertanyaannya? Ya. Baik. Okay. Jaraknya berapa dari orang per orang itu kan jemaah berapa? Jarak antara makmum dan imam ya. Ya. Baik. Baik. Terima kasih Pak Winarno. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pendengar mungkin sebelum menghubungi kami ya bisa diatur antara jaraknya ya dengan handphonenya ya supaya jangan terlalu dekat juga supaya bisa lebih jelas gitu ya Ustadz ya. Baik, silahkan Ustadz untuk pertanyaan dari Pak Winarno tadi di Lebong Siarang. Ya. Jadi pertama kalau bacaan makmum tidak sempurna, maka itu ditutupi dengan bacaan imam. Ya. Jadi imam itu diikuti ya. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu memimpin untuk diikuti dan dia menggenapi, menyempurnakan bacaan makmum.
Jadi kalau makmum itu tidak sempurna, tidak perlu khawatir gitu, karena dia sudah disempurnakan oleh imam. Ya. Nah makanya di sini imam penting ya, benar bacaannya, ya kan, tajwidnya, mahrojnya, panjang pendeknya, karena kalau salah itu maknanya berubah ya, gitu. Kayak misalnya kata kolbu itu kan pakai kop ya, kolbu artinya hati. Tapi kalau dibaca pakai kap, kalbu, itu jadi anjing. Jauh ya, jauh sekali gitu. Sebenarnya dalam bahasa apapun, spelling ya, ejaan, itu memang penentu. Kayak kita dalam bahasa Indonesia juga misalnya, antara kata sarung, karung, warung, nah itu kan mirip ya, tapi maknanya beda. Nah, begitu juga bahasa Arab juga sama ya. Nah, jadi bagi imam itu dia menentukan dan menanggung ya semua makmumnya. Dan kalau makmum ya tadi ya, kalau dia tidak sempurna, dia disempurnakan oleh imam ya. Nah, yang kedua, berapa jarak antar jamaah ya. Jadi Rasulullah itu mencontohkan, dan ini dilanjutkan oleh para sahabat, yaitu jaraknya adalah bahu antar bahu itu bersentuhan, kemudian telapak kaki dengan telapak kaki jamaah lain itu bersentuhan. Nah itulah jaraknya, karena kata Nabi kalau ada sela, ada jeda, ada jarak, maka di situ ada setan yang ikut di barisan, dan kata Nabi dia menyerupai anak kambing. Jadi ya namanya anak kambing bisa nyelip, itu berarti kan jaraknya jauh ya, gitu. Nah makanya ini para jamaah harus rapat ya, harus mendekat, bahunya bersinggungan, kemudian telapak kakinya bersentuhan. Cuman jangan saling menindih gitu, karena kan yang lain nggak nyaman ya. Gitu. Jadi itu jarak antar jamaah ya. Nah hari ini memang ada kaum muslimin yang fokus pada jarak kaki, pada jarak telapak ya, dan dia lupa dengan jarak bahunya. Nah maka ini menjadi kurang sempurna ya. Nah tapi yang menjauh juga ini juga salah gitu, karena jarak satu jamaah dengan jamaah yang lain itu ya tadi bersentuhan bahu. Nah ini akan lebih mudah dibandingkan dengan kita memaksakan agar kaki ketemu kaki gitu. Oke ya, saya kira begitu Pak Sunarno ya di ruang sarang. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita terima kembali penelpon yang ingin bergabung, silahkan tentunya bisa langsung melalui line telepon di 0711369977. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Esi. Iya Pak Jumadi daerah Lubai nih Mbak Esi. Pak Jumadi di Lubai, silahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini di luar tema ya Ustaz ya. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Ini Ustaz, kan ada keluarga sakit nih Ustaz. Jadi sakit ini penyakit di kaki, tidak bisa sembuh, dipotong kakinya nih Ustaz. Nah, dikubur apa disebutnya. Nah, waktu meninggalnya harus yang kaki potong tadi kan lama nih Ustaz. Dia tadi dipotong dengan sehat meninggal itu ya. Nah, apabila meninggal nak diparak ke yang dipotong tadi apa gimana Mbak Ustaz? Iya. Itu masih ada Ustaz. kakinya. Mbak Isi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Jumadi, kakinya masih ada yang udah dipotong tadi? Potongan tadi, maksudnya waktu orangnya meninggal itu, apakah potongnya mau didekatkan waktu nguburnya itu nih? Iya, untuk potongannya masih ada. Masih ada nggak itu potongan kakinya? Potongannya dikuburin nih Ustaz. Bukan, maksudnya potongan kakinya. Masih ada potongannya dikubur, itu. Potongan kakinya. Oh, dikubur. Udah dikubur ya. Iya, apa meninggalnya apa mau didekat tuh apa biarlah misalnya gitu. Oh, gitu. Ya. Baik. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, jadi kalau kondisinya seperti itu, kalau memang itu masih utuh ya, yaitu disatukan ya.
Tapi kalau ini yang potongannya sudah lama, sudah dikubur di tempat lain ya, itu tidak perlu, ya, tidak perlu disatukan ya. Cuma kalau masih ada diawetkan gitu istilahnya ya itu disatukan dalam satu kain kafan gitu. Ya. Tapi kalau ini sudah terpisah lama, dikuburkannya udah lama, sudah hancur, itu tidak perlu ya, tidak perlu disatukan. Ya, tapi kalau ini memungkinkan ya boleh saja didekatkan, dikuburkan di luar kain kafannya, nggak apa-apa. Ini persoalan teknis yang sebenarnya dalam syariat secara faktual, secara langsung juga tidak ada hadis atau asar sahabat yang berkaitan dengan itu ya. Jadi ya ini kalau memungkinkan silahkan, kalau tidak memungkinkan nggak apa-apa. Saya kira begitu ya. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita terima kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak? Dengan Kliwon. Pak Kliwon di Pulau Rimau ya. Silakan Pak Kliwon. Terima kasih Mbak Esti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, hidayah itu apa memang tidak sama untuk orang satu dan orang lain? Maksudnya gini Pak, ada teman itu dari non muslim kemudian mu'alaf itu kok saya kalah sekarang dari segi kualitas. Yang kedua ada teman maaf sekali mantan kupu-kupu malam terus bertobat, begitu juga Pak Ustaz, saya kalah Pak Ustaz, malu saya. Itu memang hidayah itu tidak sama. Yang kedua Pak Ustaz, kenapa Pak Ustaz? Bulan kita sama, langit kita sama, tapi untuk masih ada yang menentukan tanggal 1 Muharramnya itu beda-beda. Maksud saya, apa memang tidak bisa kita itu disatukan, kita itu disamakan? Karena masa sih bulan yang satu kok membuat tanggal yang beda-beda? Karena juga di kita masih 9 bulan haji itu di Arab sudah tanggal 10. Masa malah duluan Arab dibanding kita? Itu kan tidak masuk akal. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Kliwon ya di Pulau Rimau. Silakan Ustaz, ada 2 hal yang ditanyakan ya. Ya, baik. Yang pertama tadi berkaitan dengan apa tadi Mbak Esi? Ya tadi berkaitan dengan hidayah yang tidak sama gitu ya di setiap orang. Hidayah gitu ya. Baik. Ya. Penentuan 1 Muharram. Jadi hidayah itu secara bahasa petunjuk ya. Nah, cuma memang kalau kita baca tidak sempurna, tidak lengkap, memang seolah-olah di satu sisi hidayah itu haknya Allah, prerogatifnya Allah, itu Allah kasihkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi kalau dibaca di sisi lain, seolah-olah hidayah itu betul-betul tergantung pada manusia. Nah, maka ini para ulama ini memperdalam ya. Jadi seperti apa mendudukkan persoalan hidayah ini ya. Nah, maka bisa dipahami begini ya, hidayah itu adalah petunjuk, diciptakan oleh Allah, diberikan oleh Allah dalam bentuk agama Islam, ya. Itu namanya hidayah al-irsyad ya, hidayah petunjuk berupa wahyu. Lalu ada hidayah yang Allah berikan pada setiap manusia dalam bentuk apa? Al-aqlu, hidayah al-aqal. Nah, hidayah akal ini include dengan penciptaan manusia. Kan Allah menciptakan manusia itu ada fisik badannya, ada akalnya, lalu ada masair perasaannya, atau nalurinya. Nah, Allah ciptakan manusia itu dengan ada akal, yang dengan akal itu manusia bisa memilih. Nah, gitu. Jadi pada manusia itu ada hidayatul akal, hidayah al-akal, akal. Lalu Allah turunkan hidayah al-irsyad, ya, al-irsyad wal bayan, wahyu yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, lalu apakah hidayah ini haknya Allah memberikan kepada siapa?
Nah, jadi harus kita pahami begini hidayah itu. Allah turunkan hidayah berupa wahyu. Allah berikan pada manusia hidayah berupa akal. Nah, berarti selanjutnya adalah hidayah itu memang tergantung kepada masing-masing manusia. Ini ibaratnya nih hujan turun. Nah, orang yang menyiapkan diri, menyiapkan tampungan, dia dapat air banyak gitu. Tapi orang yang membiarkan saja hujan berlalu, padahal dia butuh air, dia tidak menampung, dia tidak dapat. Maka harus kita pahami bahwa ada hidayah wahyu yang Allah turunkan, lalu ada upaya manusia memilih. Nah gitu. Nah, maka orang yang memilih hidayah, mengambil hidayah, berusaha sekuat tenaga untuk mengambil, memanfaatkan hidayah itu, nah dia dapat lebih banyak. Gitu, ya. Nah, mungkin pada mantan kupu-kupu malam tadi terjadi sesuatu pada dirinya sehingga dia merasa betul-betul bersalah, sehingga dia berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki dirinya. Ya, menjadi lebih baik gitu dibandingkan dengan kita-kita yang tidak ada tantangan dalam kehidupan beragama kita gitu. Sama juga dengan tadi non muslim, terus kemudian dia masuk Islam, dia berusaha sekuat tenaga belajar karena dia mengejar waktu. Nah, dengan banyaknya belajar maka dia menjadi lebih baik, ilmunya lebih banyak, ya, perilakunya lebih islami. Nah, maka itulah maknanya ada usaha manusia. Jadi Allah turunkan hidayah, Allah serahkan pada manusia untuk mengambil hidayah itu. Nah, lalu yang ketiga nih, ada orang yang berusaha. Maka karena usahanya yang luar biasa itu, Allah berikan kemudahan. Itu ya dalam istilahnya hidayah at-taufiq. Ya, hidayah. Nah, ini dalam pembukaan ceramah biasanya kita sering dengar ini billahi taufik wal hidayah gitu ya. Lebih tepatnya itu billahi hidayatut taufik ya. Jadi karena Allah lah hidayah taufik itu ada. Maksudnya itu tadi orang yang berusaha sekuat tenaga maka Allah akan mudahkan. Allah akan berikan ya dibandingkan dengan orang yang tidak berusaha. Jadi hidayatul akal yang Allah berikan semua kepada manusia, ada hidayatul irsyad wal bayan yaitu syariat Islam. Nah, lalu ada hidayah at-taufiq yaitu hidayah yang Allah istimewakan kepada orang yang bersungguh-sungguh mengambil hidayah. Nah, tinggal kitanya. Maka dengan konteks ini kita bisa pahami orang yang bersungguh-sungguh, ya maka Allah akan berikan kemudahan ya. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Dalam Al-Quran begitu ya. Siapa yang bersungguh-sungguh menapaki jalan menuju jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan berikan petunjuk mereka untuk mengambil petunjuk hidayah tadi. Itu yang pertama tentang hidayah ya. Nah, yang kedua, apakah kalender Islam sedunia bisa disatukan? Bisa ya. Ini sudah dirintis oleh Muhammadiyah ya, kalender Islam sedunia yang mudah-mudahan ke depan akan semakin baik ya. Nah, memang persoalannya dulu kenapa pernah berbeda di masa Muawiyah ya. Jadi kalau kita baca hadis Muslim itu ada peristiwa berbedanya Ramadan pada masa Muawiyah. Nah, itu karena dulu belum diketahui kondisi satu tempat dengan tempat lain. Karena jarak Damaskus Suriah dengan Madinah itu perjalanan kuda itu 1 bulan. Jadi memang nggak mungkin itu bisa diketahui. Nah, sekarang alhamdulillah di detik yang sama kita bisa saling tahu. Nah, jadi sudah selayaknya kaum muslimin itu bersatu dalam kalender. Ya, memang betul ini, apalagi kita bicara tentang Muharram kok masih berbeda, ya kan? Yang lebih parah lagi Idul Adha, jadi Idul Fitri kan kita udah biasa. Nah, tapi ke depan ini tantangan bagi kita masing-masing untuk terus belajar ya. Nah, sehingga kita jadi bersatu sedunia. Memang problem ini ya karena ini urusannya antar negara.
Yang mudah-mudahan ke depan ya Kementerian Agama masing-masing negara jadi mengusulkan kepada pemerintahnya masing-masing untuk bersatu. Nah, termasuk tadi dalam tema kita adalah kebersatuan kita itu dalam menata kehidupan Islami, ya tadi ya bersatu dalam kalendernya gitu. Nah, dan memang kita membutuhkan satu pemersatu. Kalau dulu selama 1300 sekian tahun kaum muslimin itu ada pemimpin sedunianya, ada khalifahnya. Nah, 100 tahun terakhir ini nggak ada. Nah, maka ini memang berat kita untuk bersatu. Agak beda dengan Nasrani ya, Katolik, Protestan itu mereka punya paus. Nah, tapi kita yakin dengan pertolongan Allah ya, juga janji Allah dalam Al-Quran, insya Allah kaum muslimin akan bisa bersatu kembali. Kira begitu ya. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Ustadz, kita jeda sebentar ya. Pendengar juga tentunya masih dapat bergabung nanti. Bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711 369977. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Mempersembahkan Indonesia is Me, sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Saksikan Grand Launching Indonesia is Me serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025, dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Indonesia is Me. Indonesia is me, karena anakku memeluk indahkan kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, terima kasih pendengar, terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih membahas seputar Tahun Baru Islam menata kehidupan Islami bersama dengan Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RKMM Palembang. Baik Ustadz, kita terima satu penelpon terakhir ya di acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Bapak Fauzi di Seduduk Putih. Pak Fauzi Seduduk Putih, silakan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya kepingin tahu tentang sujud sajadah itu. Apakah di Al-Quran itu setiap ada perintah sujud kita harus sujud atau tidak? Dan ini kalau kita sujud sajadah, kemudian tegak lagi kita lupa membaca Al-Fatihah lagi. Lalu sampai selesai Al-Fatihah atau baru setengah Al-Fatihah, gimana? Apa kita batalkan sholat itu? Apa bagaimana ini maksudnya ya? Baik. Sudah itu sikap lagi tentang sujud sahwi. Apakah ada duduk antara dua sujudnya? Apa cukup satu kali atau dua kali sujud sahwi itu Pak? Oke. Nah, judul itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Silakan Ustadz, sujud sajadah dan sujud syahwi ya. Sujud ketika membaca ayat sajdah ya, itu adalah sunnah. Itu di Quran tidak ada ya, tapi Rasulullah melakukan. Nah, jadi kalau di Quran sih tidak ada perintahnya ketika ada ayat lillahi yasjudun ya. Rasulullah di Al-Quran tidak disebutkan, tapi Rasulullah melakukan. Jadi dalam kondisi kita lagi sholat, ini biasanya memang di Jumat pagi ya, disunahkan memang itu imam membaca surat As-Sajdah. Nah, di pertengahan surat itu kemudian imam itu sujud, lalu nanti tegak lagi melanjutkan bacaan ayatnya ya. Nah, itu tidak gimana kalau kasusnya kok terbaca Fatihah gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau itu diketahui ya,
maka itu hentikan baca Fatihah, lanjutkan membaca surat As-Sajdah-nya. Itu ya. Tapi kalau tidak sadar ya diteruskan ya. Cuma kalau dia merubah rukuknya, maksudnya itu menambah rakaat, nah itu berarti harus dibatalkan. Ini makmum di belakang yang harus ngingetin kalau rakaatnya jadi bertambah. Tapi kalau bacaan itu dia tidak menambah rakaat, ya, dalam kondisi dia lupa, maka itu diteruskan saja. Ya, jadi memang sunnahnya itu ketika kita membaca surat As-Sajdah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka itu kita disunahkan membaca atau bersujud, ya, gitu. Ya, itu ayat sajdah, ya. Nah, cek halo. Ya, silakan Ustaz untuk pertanyaan kedua ya, sujud syahwi. Oke ya, jadi itu sajdah. Nah, kalau sujud sahwi gimana? Apakah ada duduk di antara dua sujudnya? Itu tidak ada, ya. Jadi ketika kita salah dalam rukun, ya, maka imam, ya, terutama, ya, itu kemudian menjelang salam dia melakukan sujud sahwi, ya. Ya, nah kemudian baru salam, ya. Tidak ada duduk di antara dua sujudnya, gitu ya. Jadi cukup dengan sujud, ya, lalu kemudian duduk, lalu kemudian salam. Nah, gitu ya. Saya kira demikian, ya. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Ini ada WA juga, kita teruskan dari Pak Syarkowi Ajam di Banyuasin 3. Ini gimana? Biasanya kalau 1 Januari diperingati dari desa sampai kota, tapi kalau 1 Muharram tidak terlalu bergema. Ini dia cuma lihat di TV. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, baik. Ini memang problem kita nggak terlalu peduli, ya, dengan tahun baru Hijriyah, ya. Ini karena, ya, memang penanggalan yang kita pakai ini kan bukan penanggalan Hijriyah, ya. Penanggalan yang kita pakai ini memang penanggalan Masehi, ya. Nah, penanggalan Masehi ini, ya, ini yang menjadi patokan dalam pemerintahan, dalam perdagangan, dalam pendidikan segala macam, sehingga memang kita jadi kurang peduli. Nah, tapi secara personal memang sudah selayaknya kita itu memberikan perhatian penting, karena ini kaitannya dengan ibadah kita, gitu ya. Jadi karena dalam kondisi hari ini kita tidak mendapatkan perhatian dalam tanda kutip, ya, dari pemerintah, ya kita sendirilah yang harus menghidupkannya, gitu ya. Jadi dengan keadaan yang hari ini, kondisi masyarakat yang jauh, ya, dari kepedulian terhadap tahun baru Islam ini, ya sudah selayaknya memang kita masing-masing itu memberikan perhatian. Mobil khusus karena ini kaitannya dengan ibadah, ya, maka perhatian kita dalam hal ini memang terkait dengan ibadah. Jadi sekali lagi, kalau hari ini pemerintah tidak perhatian, lalu pebisnis juga tidak perhatian, ya wajar, karena memang ini tidak menghasilkan uang, gitu ya. Beda dengan tahun Januari, itu ada momen-momennya. Baik. Bahkan, ya, ada momen-momen yang sebenarnya itu nggak ada urusannya dengan tahun, tapi itu kata anak muda banyak cuannya. Misalnya di hari Valentine, ya, itu kan memang budaya-budaya yang tidak yang tidak pantas kita ikuti, tapi kemudian bahkan diikuti. Jadi kenapa terjadi? Ya memang problem kita hari ini, kehidupan kita tidak diatur dengan aturan Islam. Jadi perhatian kaum muslimin ini menjadi lemah. Nah, maka secara personal ya kita harus mengusahakan membangkitkan sendiri, gitu ya. Jadi tidak semata-mata kita ikut-ikutan lupa, ya, karena ini sekali lagi penting, ya, menjadi bagian dari kehidupan kita terkait dengan ibadah kita. Ya. Saya kira demikian, ya. Ustadz, kita sudah di penghujung waktu, ada pesan penting yang ingin ditambahkan?
Baik ya, pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita harus jadikan momentum Hijriah ini momentum kita menata kehidupan kita yang selama ini mungkin kita kurang peduli ya dengan aturan-aturan dan rambu-rambu yang diturunkan Allah. Maka ini sudah menjadi kewajiban kita untuk mengatur ya hidup kita ini dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kondisi kemarin-kemarin ibadah kita masih kurang kita perhatikan, ya ini harus jadi perhatian kita ya. Sholat lima waktunya, jangan sampai ada yang bolong ya. Kemudian sekarang kita tingkatkan dengan amalan sunnah ya, dengan sholat sunnahnya, dengan dengan membaca Al-Quran ya, dengan pergaulan yang Islami ya, dengan akhlak yang Islami ya. Nah, kemudian kita harus meningkatkan proses literasi kita ya, pembelajaran kita terhadap Islam gitu. Karena apa yang kita lakukan itu tergantung dari ilmu yang kita punya, dari informasi yang kita punya. Kalau informasi dan ilmu kita tidak bertambah, maka perilaku kita akan semakin jauh dari kehidupan Islam. Nah, maka ini yang kedua ya, selain kita meningkatkan ibadah, kita meningkatkan proses edukasi dan literasi ya, pembelajaran kita terhadap Islam. Nah, yang ketiga, keislaman kita bukan hanya untuk kita pribadi, tapi juga untuk kehidupan orang lain. Nah, maka ini kita harus juga mengajak ya kepada keluarga kita, lingkungan kita, ya komunitas kita untuk mau ya mengamalkan amalan-amalan Islam. Jadi ibadah kita tingkatkan, pendidikan atau pembelajaran kita tingkatkan. Nah, lalu dakwah juga mesti kita lakukan, apapun posisi dan profesi kita harus sampaikan Islam ini kepada orang lain. Inilah proses dakwah. Nah, yang keempat ya, kita mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengamalkan dalam segala aspeknya. Aspek ekonominya, aspek budayanya, aspek hukumnya, aspek pemerintahannya, aspek peradilannya, itu harus kita ajak ya masyarakat agar mau diatur dengan syariat Islam. Karena itulah memang kewajiban kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia kepada Tuhanmu, ya kan? Nah, ini adalah perintah untuk berislam, bukan hanya untuk pribadi kita, tapi juga untuk pribadi orang lain ya. Dengan cara bagaimana penyampaiannya? Bil hikmah. Bil hikmah itu penjelasan yang logis ya. Mau'izah hasanah, dengan peringatan yang membekas ya, yang berkesan ya. Lah yang ketiga ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mereka itu membantah, maka beri penjelasan yang lebih baik sehingga mereka menjadi sadar ya. Nah, pendengar RRI rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menapaki ya kehidupan ke depan menjadi semakin Islami dalam segala kehidupan aspek pribadinya, bermasyarakat, berkomunitas, bahkan sampai kepada kehidupan bernegara, berekonomi, berpolitik, semuanya menuju kepada kehidupan yang lebih Islami. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya. Tadi kita sudah berdialog seputar Tahun Baru Islam, menata kehidupan Islami bersama dengan narasumber kami Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RKMM Palembang. Dan dengan demikian hingga di sini kebersamaan Esi juga Bunga ya di Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Sabtu 19 Juli 2025. Tetap bersama kami, selanjutnya Warta Berita Daerah yang telah dihimpun tim pemberitaan RRI Palembang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pukul 6 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.